Awalnya terlihat seperti kebijakan dagang biasa. Nada keras, pidato berapi-api tentang mengembalikan pekerjaan ke tanah Amerika, headline yang menggema dengan patriotisme ekonomi. Tapi di balik semangat itu, ada bagian kecil dari kebijakan yang terlewat dibaca dan Jepang membacanya dengan sangat cermat. Pada tanggal 3 April 2025, Amerika Serikat menetapkan tarif 25% terhadap kendaraan yang diproduksi di Meksiko dan Kanada, dengan dalih melindungi industri domestik dan menghukum pesaing asing. Tapi ada satu masalah. Yang paling terpukul bukanlah Tiongkok, bukan Korea Selatan, melainkan Jepang, negara yang selama puluhan tahun membangun mobilnya sedekat mungkin dengan pasar AS, bukan untuk bersaing secara destruktif, tapi untuk berkontribusi. Toyota di Baja California, Honda di Ontario, Nissan di Aguascalientes. Itu bukan celah hukum. Itu adalah jalinan manufaktur antar sekutu. Namun Washington seolah lupa, atau sengaja mengabaikan, bahwa dalam setiap Civic, setiap Camry, ada bagian dari ekosistem yang sudah tertanam dalam ekonomi Amerika. Dan Jepang, mereka tidak marah. Tidak ada pidato di konferensi pers. Tidak ada duta besar yang dipanggil pulang. Hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, strategi mulai bergerak. Dalam beberapa hari, tanpa perlu pengumuman besar, produsen otomotif Jepang mulai memutar arah. Honda memindahkan produksi Civic Hybrid dari Meksiko ke Indiana. Nissan memangkas produksi Rogue di Jepang dan mulai menata ulang rantai produksinya. Toyota mempercepat jalur produksi mobil hybrid dan listrik di Asia Tenggara. Ini bukan respon spontan. Ini adalah eksekusi dari rencana yang telah disusun sejak 2018, ketika gelombang pertama retorika proteksionis Amerika mulai menggema. Washington melihat kemenangan jangka pendek. Tokyo melihat titik lemah sistemik dan menyesuaikan arah. Tarif 25% bukanlah pukulan telak, melainkan konfirmasi atas kerentanan. Jadi Jepang tidak melawan. Mereka berevolusi. Pabrik di Thailand, Vietnam, dan Indonesia ditingkatkan kapasitasnya. Bukan sekadar karena murahnya tenaga kerja, tapi karena stabilitas politik dan tidak adanya risiko tarif mendadak dari sekutu. Sementara itu, di Amerika, dampaknya mulai terasa. Pemasok kecil di Michigan mulai menghitung ulang neraca. Dealer melaporkan keterlambatan pengiriman. Konsumen menghadapi harga yang merangkak naik, dan pengiriman mundur ke kuartal berikutnya. Ironisnya, kebijakan yang dirancang untuk mendorong mobil buatan dalam negeri justru menciptakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh produsen lokal. Karena segmen mobil hemat bahan bakar dan hybrid telah lama ditinggalkan oleh Detroit demi truk dan SUV besar. Jepang tidak membalas dengan tarif, karena mereka tidak perlu. Mereka menyerap biaya, menawarkan pembiayaan lunak, dan mempertahankan pangsa pasar di atas 35%. Mereka tidak hanya bertahan, mereka tetap dominan. Di belakang layar, pemerintah Jepang pun bergerak. Kementerian Keuangan diam-diam mengurangi pembelian obligasi AS. Tidak cukup untuk mengguncang pasar, tapi cukup untuk mengirim pesan. Kepercayaan itu tidak otomatis, dan Jepang tidak akan bertaruh pada kestabilan Washington lagi. Toyota mempercepat pengembangan baterai solid state. Nissan meluncurkan program EV kompak yang menyasar segmen yang diabaikan pasar AS. Honda mulai bekerja sama dengan mitra non-Amerika untuk komponen baterai generasi berikutnya. Mereka tidak membalas dengan kekuatan politik, melainkan dengan inovasi, logistik, dan fleksibilitas. Dan ketika semua mata di Washington terfokus pada pemilu November, Jepang sudah bermain untuk tahun 2030. Apa yang dianggap sebagai pukulan keras oleh Gedung Putih ternyata menjadi panggilan bangun bagi Jepang. Mereka tidak runtuh. Mereka menekuk, lalu berputar, lalu memutar papan permainan. Dalam perang dagang ini, AS meluncurkan tembakan pertama. Jepang menjawabnya bukan dengan senjata, tapi dengan penghapusan ketergantungan secara sistematis. Mereka tidak mengumumkan apa-apa, tapi langkah mereka terdengar sangat jelas. Bukan hanya kita salah sasaran, tapi kita bahkan tak sadar bahwa saat menarik pelatuk, kita berdiri tepat di depan cermin. Dan jika kamu sudah membaca sejauh ini, kemungkinan besar kamu bukan tipe orang yang puas hanya dengan judul berita. Kamu ingin tahu bagaimana efeknya menyebar. Kamu tidak butuh seseorang yang memberitahu apa yang harus dipikirkan. Kamu hanya perlu seseorang yang bisa menunjukkan kemana harus menatap lebih dalam. Jadi mari kita tarik mundur sejenak.
Amerika Serikat memberlakukan tarif besar-besaran. Jepang tidak bereaksi dengan gemuruh. Mereka tidak mengancam, tidak membuat pernyataan keras, dan tidak menyulut amarah publik. Mereka hanya bergerak, senyap, tertib, efisien. Dan disitulah kejutannya. Pabrik-pabrik mulai memindahkan produksinya. Portofolio keuangan mulai disesuaikan. Mobil-mobil hybrid dialihkan, Civic dipindah jalur produksinya, dan kendaraan listrik yang dulu digarap di Meksiko, tiba-tiba disalurkan melalui Vietnam. Ini bukan aksi defensif. Ini adalah manuver yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Seperti melihat seseorang yang sudah diam-diam mengemasi kopernya, bahkan sebelum kamu sadar hubungan ini retak. Yang kita lihat bukan Jepang yang reaktif, tapi Jepang yang telah lama bersiap. Diam-diam mereka telah mengantisipasi bahwa perdagangan dengan AS sudah terlalu lama bergantung pada janji, bukan kepastian. Dan ketika sinyal ketidakpastian itu akhirnya datang dalam bentuk tarif, mereka tidak panik. Mereka hanya membuka folder berlabel, jika skenario buruk terjadi. Halaman pertama, pindahkan produksi Civic Hybrid ke India, tetap dekat dengan pasar, dan minimalkan risiko tarif. Halaman kedua, realokasi investasi EV ke Asia Tenggara dan akses tenaga kerja, stabilitas geopolitik, dan jaringan regional. Halaman ketiga, jangan berkonfrontasi. Ungguli saja lewat efisiensi dan inovasi. Bahkan bisa dibilang elegan, dingin, presisi, dan agak menakutkan dalam keheningannya. Jepang tidak memainkan permainan drama. Mereka memainkan permainan daya tahan. Sementara Washington berlomba menciptakan kutipan politik untuk headline, Jepang sedang mengotak-atik ulang blueprint industrinya dengan kesabaran seorang biksu dan presisi seorang ahli bedah. Dan yang paling menyakitkan bagi lawan, mereka tidak marah. Mereka hanya melangkah lebih jauh. Tarif ini bukan hanya kebijakan ekonomi. Ini adalah sinyal bahwa ikatan kepercayaan, yang telah lama dibangun lewat aliansi, stabilitas, dan simbiosis industri, mulai retak. Jepang tidak membalas dengan gertakan. Mereka membalas dengan rencana yang sudah matang. Dan hasilnya, pabrik-pabrik AS mulai kesulitan stok. Konsumen membayar lebih mahal untuk mobil Jepang, dan harus menunggu lebih lama. Supplier lokal di negara bagian penghasil otomotif mulai gelisah. Sementara itu, insinyur-insinyur Jepang di pabrik EV Bangkok naik jabatan. Yang dulu dianggap hanya sebagai negara produsen mobil, kini jadi arsitek dari rantai pasokan masa depan. Jepang tak lagi bertumpu pada belas kasih kebijakan Washington. Mereka menulis ulang masa depan mereka, tanpa huru-hara, tanpa konferensi pers, hanya lewat serangkaian keputusan sistematis yang membentuk ulang peta industri global. Dan dunia memperhatikan. Ruang rapat di Seoul, Taipei, hingga Berlin mulai membedah langkah-langkah ini. Jepang tidak membalas dengan sanksi. Mereka membalas dengan studi kasus yang kini jadi bahan presentasi strategi global. Bukan karena dendam, tapi karena ketahanan. Sementara sebagian politisi Amerika bermimpi menghidupkan kembali kejayaan pabrik dari tahun 1950-an, Jepang sudah membuat cetak biru untuk ekosistem industri 2030. Dan yang paling mengejutkan, mereka tidak perlu menang dalam debat. Mereka hanya perlu tetap fokus, tetap tenang, dan tetap bergerak. Jadi di mana posisi kita sekarang? Konsumen AS masih ingin mobil Jepang. Tapi kini mereka membayar lebih, dan menunggu lebih lama. Pemasok lokal mulai merasakan tekanan. Sementara para teknokrat di Tokyo menyeruput teh mereka dengan tenang, mengatur ulang dekade dominasi berikutnya. Dan suatu hari nanti, mungkin bukan tarif yang akan dicatat sejarah, tapi keheningan Jepang dan semua hal besar yang mereka lakukan di baliknya. Apa yang awalnya tampak seperti langkah politik Amerika yang biasa, kini berubah jadi bukti bahwa memainkan permainan panjang memang tidak seksi, tapi sangat mematikan. Jepang tidak membalas dengan benturan, mereka membalas dengan jalan keluar. Dan sekarang, kita bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba pengiriman datang dari Hanu? Ini bukan cuma kebijakan yang nyasar. Ini adalah pengingat keras. Ketika kamu menyerang seorang insinyur dengan seorang politisi, insinyur itu akan membangun jalur baru yang melewatimu. Jika kamu sampai di sini, itu berarti kamu bukan hanya membaca berita. Kamu membaca cara kerja dunia. Dan jika narasi ini membuatmu berpikir berbeda, bahkan hanya sekali,
Mungkin sudah waktunya untuk ikut dalam percakapan yang tak hanya mengejar kejadian, tapi memetakan arah yang akan datang.